warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vera Yuniar dari kelas 11 4, nomor absen 16. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 3 yang berjudul menghindari perkelahian antar pelajar, menghindari minuman keras, dan menghindari narkoba. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang menghindari perkelahian pelajar. Perkelahian antar pelajar merupakan masalah yang sering terjadi di sekolah. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan pandangan, adanya sengketa atau masalah pribadi. Hal ini tentu saja dapat merugikan bagi pelajar yang terlibat dan sekolah yang bersangkutan. Kenakalan remaja termasuk juga perkelahian remaja yang dapat dibagi menjadi dua, yakni yang pertama delinkuensi situasional, yakni perkelahian yang terjadi karena adanya situasi yang mengharuskan seseorang atau pelajar untuk berkelahi. Yang kedua, delinkuensi sistematik, yakni para pelajar yang terlibat dalam perkelahian itu berada di dalam satu organisasi atau geng yang terdapat sebuah perintah. Upaya pencegahannya yakni yang pertama, memberi kesempatan agar pelajar mengembangkan minat, bakat, dan potensinya. Yang kedua, wujudkan kehidupan keluarga yang harmonis. Yang ketiga, tidak membiasakan menyamaratakan potensi anak. Yang keempat, bentuk lingkungan sekolah yang baik. Kedua adalah menghindari minuman keras seperti kamar. Kamar adalah minuman yang memabukkan, baik minuman yang tersebut dinamakan kamar maupun tidak, baik berasal dari perasan anggur maupun tidak. Islam melarang dengan keras segala jenis minuman yang beralkohol untuk dikonsumsi umat Islam karena mudarat atau keburukan yang didapatkannya. Dampak negatif dari meminum minuman keras atau kamar. Yang pertama, orang yang meminum kamar sejatinya seperti orang gila. Efek yang diperoleh adalah hilangnya akal serta menghabiskan harta benda. Yang ketiga, tercegah untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, kamar adalah kunci dari segala keburukan. Cara menjauhi minuman keras atau kamar. Yang pertama, mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, menjaga diri dari hal-hal yang buruk. Yang ketiga, memanfaatkan waktu luang untuk hobi atau minat dan bakat kita. Ketiga adalah menghindari narkoba. Narkoba itu sendiri adalah zat atau obat tanaman dari baik sintetis maupun semi sintetis yang menyebabkan penurunan dan perubahan kesadaran, hilang rasa, dan mengurangi rasa nyeri yang berakibat ketergantungan. Faktor yang dapat menyebabkan kita menggunakan narkoba. Yang pertama adalah faktor individu. Faktor individu adalah keingintahuan yang besar untuk mencoba tanpa sadar dan tanpa berpikir panjang. Yang kedua adalah faktor ekonomi. Pecandu narkoba ingin menggunakan narkoba karena itu sudah menjadi bagian dari hidupnya. Yang ketiga, faktor lingkungan. Faktor lingkungan itu seperti dari tekanan keluarga, dan kita menggunakan narkoba karena untuk menghilangkan stres kita dari masalah keluarga gitu. Dan sekarang saya akan menyebutkan bahaya dan dampak dari narkoba. Yang pertama, bisa menyebabkan dehidrasi, halusinasi, turunnya tingkat kesadaran, bisa menyebabkan kematian juga. Terus sekarang pencegahan penggunaan narkoba. Yang pertama, mencintai dan mensyukuri hidup yang telah dianugerahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang kedua, mengenali minat dan bakat serta potensi kita. Terus yang terakhir, ciptakan lingkungan keluarga dan sekolah yang harmonis, yang tentram dan bertanggung jawab. Sekian penjelasan materi dari bab 3
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.